Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma aj'alna mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza tabastaghfar. Amma ba'd, kita lanjutkan. Kemarin ini walihada yusabbihu. Ini sebenarnya maknanya kalau kita langsung baca dari kata ini bisa berubah. Jadi harusnya kemarin yang saya lakukan baca dari atas, ya. Jadi perlu diperhatikan ketika baca kitab itu konteks itu sangat penting, ya. Jadi kalau baca langsung lanjutin dari apa gitu, coba lihat atasnya dulu. Nah, ini kemarin saya ada yang miss, ini ingin saya clearkan. Tapi sekarang cari kata amal muharrifuna, al muharrifuna fayaquluna gitu. Ketemu? Di atas. Ya, di atasnya. Amal muharrifuna, al muharrifuna ya fayaquluna. Qala al musannif rahimahullahu taala, amal muharrifuna, al muharrifuna fayaquluna. Adapun orang-orang yang muharrif yang suka mengubah-ubah kalimat dari asalnya, mereka mengatakan bahwasanya al-wasilah, wasilah itu apa? An taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatun. Ini pengertian menurut mereka. Wasilah itu menurut mereka adalah kamu menjadikan antara dirimu dengan Allah wasilah, ya, penengah gitu. Ini pengertian menurut mereka, minal auliya'i was solihin wal amwati, ya, dari orang-orang wali-wali mereka, orang-orang soleh maupun orang-orang mati, ahli kubur mereka. Wa taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah. Ini pengertian menurut orang-orang muharrifun. Jadi pengertian wasilah menurut mereka adalah kamu menjadikan ketika kamu beribadah kepada Allah itu perantara. Sedangkan syariat kita melarang kalau kita beribadah kepada Allah itu ada perantara. Liyuqarribuka ilallahi, ya, mereka mengatakan hal itu untuk mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka mereka orang-orang musyrik ini Allah kabarkan, kami tidak menyembah kepada mereka ahli-ahli kubur, wali-wali kami, orang-orang saleh itu, ya, kecuali untuk mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Fa ma'nal wasilati inda haula'il muharrifun adalah apa? Maka makna wasilah menurut mereka orang-orang muharrifun itu adalah antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifallaha bika watun atau watangkulalahu hajataka wa tukhbirahu anka. Ya, menurut mereka wasilah itu kamu menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara untuk memberitahu Allah tentang kebutuhanmu, apa yang ingin kamu sampaikan dan mengabarkan kepada Allah. Ka'annallaha jalla wa ala la ya'lam. Maka mereka ini, ya, mengatakan seakan-akan Allah itu enggak tahu. Subhanallah. Au ka'annallaha jalla wa ala bakhilun la ya'ti illa ba'da ma yalahu alaihi bil wasaiti. Atau mereka mengatakan seakan-akan Allah itu bakhil, ya, subhanallah. Allah itu enggak akan memberi kecuali setelah dengan perantara orang-orang ini menurut mereka ini. Nah, ini pengertian wasilah yang batil menurut mereka orang-orang muharrifun. Ta'alallahu amma yaqulun. Allah maha besar, Allah maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Nah, kemudian walihada yusabbihuna ala nasi gitu. Nah, ini baru masuk, baru nyambung konteksnya. Nah, maka dari itu mereka orang-orang muharrifun itu yusabbihu. Nah, yusabbihu di sini maknanya memberi syubhat. Maksudnya memberikan ragu-ragu. Anda tahu kata syubhat kan? Sering dengar? Ya, mereka membuat manusia itu ragu dengan kaidah-kaidah yang mereka buat ini. Yusabbihuna ala nasi wa yaquluna Allahu jalla wa ala yaqul. Ya, mereka berdalilkan seperti ini. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata fadalla ala anna ittikhadal wasaiti minal khalqi ila Allahi amrun masyru'un li anna Allah asna ala ahlihi. Nah, ini syubhat mereka. Mereka itu orang-orang muharrifun punya syubhat, ya, dengan dalil ini, yaitu mereka orang-orang yang menyembah, ya, berharap kepada Allah dengan wasilah. Nah, mereka salah memahami ayat ini. Mereka jadikan ayat ini sebagai, ya, pendukung, ya, perbuatan syirik mereka ini. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan fadala ala ittikhadal wasaiti minal khalqi ilallahi amrun masyru'. Maka mereka dari ayat ini mengatakan bahwasanya mengambil wasilah untuk beribadah kepada Allah ini adalah amrun masyru'un, perkara yang disyariatkan. Li'anna Allah asna ala ahli, karena Allah memuji pelakunya. Nah, inilah letak kesesatan mereka. Salah mereka dalam memahami ayat. Padahal yang Allah maksudkan di sini adalah orang-orang musyrik itu mereka menyembah orang-orang soleh itu sebagai wasilah, dan ini bukan wasilah yang disyariatkan. Nah, begini maksudnya. Kemarin kita sedikit miss ini. Maka setelah dibaca dari atas ketemu maknanya. Jadi mereka syubhatnya seperti ini.
Wa fil ayatil ukhra, dan mereka juga berdalilkan dengan syubhat mereka itu dengan ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilillah. Mereka juga berdalil dengan ayat ini. Bilo, pintar mereka itu bikin syubhat-syubhat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berharaplah ya kamu mendekatlah kepada Allah dengan mengambil wasilah dan berjihadlah di jalan Allah. Maka mereka mengatakan dengan ayat ini, innallaha amarona anittakhadha alwasilata ilaihi. Allah memerintahkan kami untuk mengambil wasilah dalam beribadah kepadanya. Nah, ini syubhat mereka, syubhat yang batil. Ya, maka kalau orang tauhidnya enggak kuat, kena syubhat ini bisa kena, bisa terpengaruh. Ya, maka inilah gunanya kita belajar ilmu at-tauhid. Nah, sedangkan al-wasilatu maknaha, apa wasilah itu makna sebenarnya? Yaitu makna yang diinginkan syariat Islam yang benar apa? Al-wasitatu, jalan. Hakadha yuharifunal kalima an mawadhihi. Mereka inilah orang-orang muharifun, mengubah makna ayat dengan takwil-takwil batil mereka dari makna aslinya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, fal wasilatul masyru'atu fil Qur'ani wa fis sunnati hiya. Nah, ini apa nih? Wasilah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah at-ta'atu allati taqarrub ilallah, ya, ketaatan yang mendekatkan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawassul ilahi bi asma'ihi wa sifatihi Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bertawassul juga dengan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wasilah yang disyariatkan. Toyib, hanya ini yang ingin saya tambahkan ya. Jadi sekali lagi kalau membaca kitab harus lihat konteks memang. Jadi kemarin saya juga agak bingung loh, kok kayak gini. Ternyata oh ya nyambung sama atasnya, itu maksudnya. Dan ini juga merupakan pelajaran penting kita memperhatikan domir. Tadi kita perhatikan yusabbihuna, kemarin saya terjemahkan yusabbihuna itu sama, menyamakan, karena memang artinya menyamakan. Tapi saya nggak tahu yaknya ini kembalinya kemana. Tapi setelah kita baca konteks dari atas, oh yusabbihuna kembalinya ke al-muharrifun, orang-orang muharrifun itu. Masya Allah, ini yang ingin saya benarkan. Sisanya insya Allah sudah cukup. Kalau antum pas murojaah nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita pindah ke kitab yang baru ini, yaitu Al-Usul Salasah. Kemudian nanti kita ujian. Nanti ana carikan kosakata, antum tasrif. Ya, usahakan bagus ya. Nanti saya nilai, nanti saya catat salahnya berapa, kurangnya di mana. Nanti saya berikan arahan. Terus nanti lanjut belajar nanti. Toyib. Ini berarti antum catat kitab baru ya, ini Usul Salasah, Syarah Usul Salasah oleh Syekhah binti Al-Qasim ya, Syekhah binti Muhammad Al-Qasim. Nah, antum kalau baca kitab juga harus perhatikan siapa penulis kitabnya, antum harus tahu. Jangan sampai antum baca kitab kalau ditanya antum baca kitab yang nulis siapa, waduh nggak tahu, lupa ya. Wah, ini memalukan sekali. Dan antum tuh baca punya siapa, harus tahu. Toyib. Yang mana ya? Ini Syekhah ini. Syekhah. Ya, Syekhah binti Muhammad Al-Qasim. Ta'lif itu maksudnya ditulis oleh ya Syekhah binti Muhammad Al-Qasim. Di cover ada ini. Ya, di cover ada. Sekarang antum buka halaman, kalau di sini 7. Silahkan antum buka halaman 7. Udah. Kemarin nikah. Ini. Ya, muqaddimah. Bagian muqaddimah. Sudah? Muqaddimah yang sampai, nah itu ketemu ya. Oh iya. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sekarang akan membahas kitab Usul Salasah, yaitu dasar pokok agama Islam yang 3. Seorang ya yang bertauhid wajib mempelajari 3 masalah pokok dasar ini. Ya, setelah dia mempelajari Al-Qawaidul Arba, ada tambahan yang harus dia tahu, yaitu 3 masalah pokok. Yang sehingga dengan mendalami, memahami kaidah-kaidah ini yang diambil dari Quran dan Sunnah, dia benar-benar bisa mentahqiq ya, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari dan terbebas dari syirik dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hal itulah Allah akan memasukkan seorang hamba yang bertauhid itu ke dalam surganya. Karena Allah taala qala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selama-lamanya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Baik, al-muqaddimatu. Ya, al-muqaddimatu di sini ada alif lam, berarti artinya ma'rifah. Ya, muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Ya, kita juga perhatikan dalam setiap kitab yang dituliskan oleh ulama itu mereka selalu membukanya dengan bismillah, kemudian alhamdulillah. Kenapa? Karena ini mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u bi
bilhamdalah wa salatu ala nabi aqta'u. Setiap perkara yang tidak dibuka atau mungkin membuat kitab enggak dibuka dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, maka kurang berkahnya. Aqta' di situ maknanya berkurang berkahnya. Maka di sini beliau memulai dengan mengikuti sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-asyrafil mursalin. Salawat serta salam kepada asyrafil mursalin, ya, utusan yang paling mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi yaitu keluarganya dan sahabatnya yang ajmain secara keseluruhan. Wa ba'du. Kemudian fala syakka anal ilma syar'i nurun lil qulubi wal absari. Maka tidak diragukan, syakka di sini artinya ragu. Maka tidak diragukan bahwasanya ilmu syar'i itu adalah cahaya bagi hati-hati dan penglihatan. Wa afdalu ma amarat bihil awqatu, dan merupakan waktu yang paling maksudnya hal yang paling bermanfaat, yang paling berkesan untuk dihabiskan waktu-waktu seorang itu terhadap ilmu itu. Ya, ini kurang halus, silahkan antum kalau bisa menghaluskan, dihaluskan terjemahannya. Wa anfaqat fihil anfasu, dan hembusan nafas yang paling ya bermanfaat ketika dihabiskan untuk menuntut ilmu. Waladatul ilmi min a'dhamil ladzati, dan kelezatan ilmu itu merupakan kelezatan yang paling lezat. Masya Allah. Wa ta'allumul ilmi wazifatun nabiyyin, ya, menuntut ilmu itu adalah pekerjaannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi itu mereka selalu menuntut ilmu. Makanya Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, ya, bukan malu, bukan uang, ya, yang dicari ilmu, bukan duit. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin kanu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kamu sebagai orang-orang rabbaniyin terhadap apa yang diajarkan kepada kalian dari kitab dan apa yang kalian pelajari. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa innal ulamaa wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa innal ulamaa warasatul anbiya, dan orang-orang ahli ilmu itu adalah mereka pewaris para nabi. Wa hadza min a'dhamil manaqibi li ahli ilmi, dan ini merupakan ya derajat, ya, atau tempat, ya, kedudukan yang paling tinggi bagi penuntut ilmu. Ini patah juga. Ya monggo, kalau mau dimatiin enggak apa-apa. Ya, patahnya enggak saya. Matiin aja nggak apa-apa. Matiin aja. Ya, kemudian qala al-Imam Ahmad, nih disebutkan Imam Ahmad, ya, perkataan Imam Ahmad ini ada di Miftahu Daris Sa'adati. Antum perhatikan di footnote itu ada catatan 2. Nah, itu nanti kalau antum mau cari, mau takhrij perkataan Imam Ahmad ini diambil dari mana, di sini dikasih tahu oleh penulis. Undur Miftah Daris Sa'adati li Ibnul Qayyim. Nah, disebutkan di kitabnya Ibnul Qayyim, namanya Miftahud Daris Sa'adah. Ini ada di Maktabah Syamilah. Nanti insya Allah kalau antum sudah cukup, barakallahu fikum, nanti saya ajarkan pakai Maktabah Syamilah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyirabi. Manusia itu terhadap ilmu itu manusia itu lebih butuh terhadap ilmu daripada mereka butuh terhadap makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyirabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena seseorang itu mereka cuma butuh makan minum sehari itu cuma sekali atau dua kali. Perhatikan di sini ada kata marratan aw marratain. Ini ada faedah nih. Imam Ahmad hidup di zaman para salaf dulu. Nah, dia mengatakan marratan aw marratain, sekali atau 2 kali. Enggak bilang 3 kali loh. Iya, nah, berarti menunjukkan orang-orang salaf dulu tuh kalau makan cuman 2 kali. 2 kali. Masya Allah. Cukup kita mereka, ya. Iya, sekali 2 kali cukup mereka, Masya Allah. Wa hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfasi. Nah, sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sebanyak hembusan nafasnya. Masya Allah. Li'anna kulla nafasin min anfasihi muhtajun fihi. Karena setiap nafas dari nafas-nafas yang dihembuskan manusia itu sangat membutuhkan terhadap ilmu itu. Ila an yakuna masahibal imani wa hikmati. Sampai agar ilmu itu menjadi teman dari imannya dan hikmahnya. Fa inna faraqahul imana awil hikmata fi nafasi min anfasihi faqad atoba wa qaraba halakuhu. Maka ketika ilmu itu berpisah dari iman dan hikmah,
di dalam diri seorang atau di dalam nafas seorang dari hembusan nafasnya, maka dia atobah wa qaraba halaku, maka dia akan binasa dan dekat menuju kebinasaannya. Ini ya kembalinya ke tadi Miftahud Dari Sa'adah, kitab Miftahud Dari Sa'adah ditulis oleh Ibnu Qayyim, halaman 81 jilid 1. Gitu cara baca footnote. Nah, juga merupakan pekerjaan paling asik penuntut ilmu adalah ketika kita menyimak seorang guru membaca kitab, kita perhatikan gurunya itu membaca ini apa? Fathah, dhammah, atau kasroh. Kalau ini gurunya membaca ini fathah, harus mikir, oh berarti kemungkinannya ini bisa jadi ini maf'ul, ini bisa jadi karena huruf jar tapi kondisinya ghairu munsharif sehingga nggak boleh kasroh. Oh ini dhammah, berarti kemungkinannya bisa jadi fa'il atau mubtada atau khobar. Oh ini ustadznya baca kasroh, oh berarti pasti kalau nggak karena huruf jar majrur atau karena memang itu mabni atau apa. Nah begitu, nanti harus selalu mikir gitu. Dan ini kalau kata Ustadz Aris, kitab-kitab yang sekarang ini sudah sangat lebih mudah bacanya karena ada koma, ada titik gitu. Kalau zaman kitabnya kita katakan ya manuskripnya asli Ibnu Qayyim atau siapa gitu, itu nggak ada tanda titik, nggak ada ini, harus benar-benar fokus ya. Kalau nggak fokus nanti wah hilang, ini mana ini, harus tahu sendiri. Nah, maka harus tahu sendiri titiknya mana, komanya di mana, begitu, masya Allah. Waqala ba'duhum, dan sebagian ulama salaf berkata, inna talabal ilmi afdalu minnas shadaqati bidzahabi wal fiddati wa siyamin nahari wa qiyamil laili. Sesungguhnya menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sedekah dengan emas, ya, dengan perak, puasa siang dan sholat malam. Wadzalika, dan hal itu kenapa? Karena anna naf'al ilmi yu'tadda ila kafatil khalqi wa fihi ihya'uddin wa hifdzi syari'ati. Karena hal itu apa? Karena manfaat ilmu itu bisa menyampaikan manusia kepada kesempurnaan kehidupan dan di dalamnya terhadap penghidupan agama dan menjaga syariat agama Islam. Wa inna min afdhalil ulumi wa asrafiha adalah ilmu tauhidi, dan merupakan ilmu yang paling afdol juga dari ilmu-ilmu yang lain, yang paling tinggi itu dan paling mulia adalah apa? Ilmu tauhid, yaitu ilmu tauhid. Li'annahu la hayata lil qulubi illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa tas'a ila mardatihi. Karena ya menuntut ilmu itu, atau karena tidak akan ada kehidupan bagi hati itu kecuali seorang itu mengetahui Tuhannya yang dia sembah dengan nama-namanya dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Wa tas'a ila mardatihi, dan mengharapkan ridho Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warisalatul usuli salasati li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu qa'idatun muhimmatun fi tauhidi. Dan risalah usul salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini itu adalah qa'idatun muhimmatun, kaidah yang penting di dalam tauhid. Wa'azimatun naf'i, dan berisi manfaat yang sangat besar. Wa maudu'ul inayati, dan terdapat aspek-aspek yang penting. Wa mahallul ihtimami min ahlil ilmi wa amatihim, dan tempat belajar yang paling baik bagi penuntut ilmu dan umat-umat lainnya, yaitu umat-umat selain penuntut ilmu juga belajar di sini gitu. Ya, ini juga dijaga oleh mereka para penuntut ilmu. Wa qad kataballahu lahal qubula, dan Allah telah menerima risalah yang dituliskan Syekh At-Tamimi ini. Yaitu dengan apa? Buktinya sampai sekarang kitab beliau ini banyak sekali bermanfaat bagi kaum muslimin, masya Allah. Fal muwahhiduna, maka orang-orang yang bertauhid itu yatasabiquna fi hifdhiha, berlomba-lomba untuk menjaga kitab ini, menghafalnya, wa fahmiha, memahaminya, wal amali biha, beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh kitab ini berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, minal arabi wal ajmi sigharan wa kibaran, ya baik dari orang Arab atau orang Ajam, ya, atau orang Badui, orang mana saja, baik dari yang kecil maupun sudah dewasa atau tua. Kemudian hadhihi risalatu tatadammanu al-usula allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Nah, ma'rifatuha kenapa dibaca dhamma? Karena ini merupakan fi'il dari yajibu. Artinya gimana? Karena risalah ini ya mencangkup usul-usul yang wajib bagi manusia itu untuk mengetahuinya. Maksudnya wajib diketahui oleh manusia. Makanya ma'rifatuha dibaca fa'il dari yajibu. Wajaba yajibu, harus ada fa'il. Fa'ilnya ma'rifatuha. Wahiyya ma'rifatul abdi rabbihi wa ma'rifatul abdi dinihi wa ma'rifatul abdi nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah apa? Seorang hamba itu mengetahui Tuhannya, mengetahui agamanya,
dan hamba itu mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini inti dari usul salasah itu. Ma'rifatul abdi rabbihi, ma'rifatul abdi dinihi, wa ma'rifatul abdi nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kitab ini tuh nanti kita gambarannya akan belajar ini, mengenal Allah lebih dalam, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyal masailu allati yus'alu anhal abdu fi qabrihi. Dan ketiga masalah ini adalah masalah yang hamba itu akan ditanya di kuburnya. Ini makanya sangat penting. Faman kana ya'rifu hadhil usula bi adilatiha wa sara 'ala dawiha fi hadhil hayati ulhima fi qabrihi jawaban sadidan. Barang siapa yang mengetahui tiga usul-usul ini dengan dalil-dalilnya dan berjalan di jalan-jalan yang benar dalam kehidupan dunia ini, maka ulhima fi qabrihi jawaban sadidan. Maka dia akan diberikan ilham oleh Allah di dalam kuburnya nanti ketika dia mati dengan jawaban yang sadid, jawaban yang benar ketika ditanya oleh malaikat kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 72, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di dunia ini a'ma buta, maka dia di hari akhir juga akan buta. Wa adallu sabila, dan sesat jalannya. Naudzubillah. Maka kita bersyukur ya Allah menjadikan kita, menggerakkan hati kita mau berangkat belajar menuntut ilmu bersama agar kita terhindar dari kebodohan dan kebutaan terhadap agama ini. Wali ahamiyati hadhihi risalati wa 'azimi naf'iha adalah katabtu hadza syarha 'alaiha. Dan karena pentingnya risalah ini dan agungnya manfaatnya, maka katabtu. Nah, katabtu di sini berarti siapa yang nulis? Aku, maksudnya ya karena pentingnya risalah ini maka aku menulis syarah ini. Berarti ini Syekhah ya. Nah, ini Syekhah ini yang nulis. Jadi Syekhah mengatakan karena penting sekali masalah ini dan besarnya manfaatnya, maka aku menulis syarah ini gitu. Ingin menjelaskan syarahnya dengan bahasaku. Ma'tirafi bikilati zadi wa bidaati, ya dengan kurang lebihnya yang ada dari diri saya gitu maksudnya. Ya dengan kemampuan saya gitu gampangnya. Summa aratuha ala Syekhi Nasir Abdul Karim Al-Aqli. Kemudian aku ya sebelum dia mencetak buku ini, dia menyampaikan bukunya, tulisannya itu dulu ke Syekh ini, gurunya Nasir Abdul Karim Al-Aqli. Ya, fatafaddala mashkuran bi murajaatiha. Maka syekhnya itu menerimanya dengan baik, dengan rasa terima kasih dan memurajaahnya. Nah, jadi seorang penuntut ilmu itu juga kalau nulis kitab, nah dia harus nanti setoran dulu ke gurunya, dicek. Kalau gurunya setuju, bagus, baru boleh ini. Kecuali memang kasus tertentu. Ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, kemudian beliau berkata, Syekh rahimahullah, as'alullah an yubarika lahu fi ilmihi wa amalihi. Maka aku meminta kepada Allah agar memberkahi gurunya itu, yaitu dia, guru saya itu tadi, dalam ilmunya dan dalam amalannya. An yarfa'a darajatahu fi ailiyin. Dan semoga Allah mengangkat derajatnya di surga Iliyin. Kama as'alullah subhanahu an yanfa'ani bihadza syarihi yaumal laqaihi. Sebagaimana aku juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan diriku manfaat terhadap syarah ini di hari ketika nanti aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yanfa'a bihi man yaqra'ahu, dan semoga Allah memberikan manfaat bagi siapa yang membacanya. Wa an yarzuqana jami'al ikhlasi wa husnil ittiba'i, dan semoga Allah memberikan kita rezeki berupa apa? Ikhlas beribadah kepada Allah dan kebaikan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyun dzalika wal qadiru alaihi. Allah itu pemiliknya dan Allah itu maha mampu terhadapnya. Masya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai masalah muqaddimah. Istirahat bentar. Enak ya? Enak banget. Ini kitab yang sangat bagus, Masya Allah. Dengarnya enak. Masya Allah, Masya Allah. Ya inilah bedanya bahasa Arab. Mereka enak banget. Ya, nulisnya mereka itu sangat ya nggak panjang. Itulah kelebihan bahasa Arab. Kadang ulama salaf itu nulis kalimat cuma 2, tapi maknanya bisa sebuku ya. Insya Allah. Insya Allah. Itu kalau kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu cuma bersabda la dororo wala diroro, tidak boleh memudorotkan dan dimudorotkan.
Cuman dikit kan kata-katanya. Iya. Tapi karena beliau itu diberikan mukjizat jawami'ul kalam, maka dari dua kata ini aja kita lihat banyak sekali ulama mensarah perkataan beliau ini, 1 kitab, 2 kitab, 2 halaman, 4 halaman, masya Allah, luar biasa sekali. Oke, sekarang kita coba cek dari atas. Sekalian antum murojaah kosakata. Anak akan tanyakan kosakata, antum harus tasrif sama artikan. Oke, kita buka lagi dari awal mukaddimah tadi. Banyak sekali ini kata-kata kosakata yang bagus. Saya carikan yang mudah, insyaallah. Nah, ta'allam. Nah, di sini disebutkan tadi wa ta'allumul ilmi. Ta'allum. Ta'allum di sini berarti apa posisinya? Siapa yang bisa menjawab silahkan jawab. Ini kuis pertama antum. Ujian, mudah-mudahan bisa. Bismillah. Ya. Ta'allama. Oh, betul. Ta'allamu. Terus? Ta'alluman. Nah, berarti ta'allum di sini apa? Berarti ta'allum apa? Posisinya sebagai apa? Fi'il. Ta'allum. Fa'il. Ta'allum. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'allum berarti ta'alluman maksudnya. Ta'allum berarti apa? Fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, Masdar. masdar. Oke, ya berarti ta'allum di sini Masdar. masdar. Oke. Artinya apa ta'allum di sini? Orang yang menuntut ilmu kan? Bukan fa'il, itu isim fa'il itu. Kalau ta'allum perbuatan menuntut ilmu. Oke, Perbuatan sekarang silahkan ditasrif dari awal ke kiri sampai selesai. Ta'alluman. Ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu. Terus Tawallam. yang ketiga masdar. Ya, anak nggak ingin kasih tahu, antum harus bisa. Bismillah. Ta'alluman. Oke, terus ta'alluman, terus apa barusan? Ta'allimun. Betul, terus Muta'allamun. betul, terus Tawallam. amr fi'il amr. Ta'lim. Salah. Fi'il amr. Ta'lim. Perhatikan mudhari'nya. Ya ta'allamu. Berarti kaidahnya kalau mengubah mudhari'. I'lam. Salah. A'lam. Salah. Perhatikan mudhari'nya. Ta'allama ya ta'allamu. Berarti kalau diubah ke amr, ambil dari mudhari', hilangkan ya-nya. Ayo, ini sudah pernah dipelajari. A'lam. Enggak keluar jauh dari mudhari'. Saya ulangi. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'alluman. Muta'allimun. Muta'allamun. Terus amr. Ta'lim. Salah. Ya, anak kasih ini wazannya ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al. Nah, antum harus bisa jawab. Amrnya apa? Amr? Ta'allum, ta'allum. Ta'allam, ta'allam. Ta'allaf. Ini baru sana sebutkan loh. Ayo. Ta'allam. Ta'allam, betul. Belajarlah. Belajar, ta'allam. Ta'allam ya. Ya, kemudian nahinya La tata'allam. muntas, betul, taib. Oke, 1 ya. Ya, antum ini barusan nilainya 70. Insyaallah. Nanti ya insyaallah harus lebih baik lagi. Taib. Ini yang lebih mudah lagi saya carikan. Ini kira-kira antum bisa nggak? Yahtaju. Taji. Itu tadi li'anna ar-rajula yahtaju ila al-ta'ami wasyirabi marratan aw marratain. Yahtaju. Baik, antum tasrif. Yahtaju. Ya, yahtaju. Berarti wazannya Hataja. yaf'alu. Yaf'alu. Berarti apa? Berarti if'ala yaf'alu. Nah, itu wazannya, itu anak kasih tahu wazannya. If'ala yaf'alu. Berarti kalau yahtaju apa? Bukan masdar, bukan. Bukan, ini fi'il. Fi'il. Ya, fi'il mudhari ini ada ya-nya, yahtaju. Yaf'alu. If'ala yaf'alu. Hataja, bukan. Bukan. Ini sulasi mazid. Sulasi mazid. Yahtaju.
Yahtaju ini mudari ya. Mudhari. Ija. Bukan. Hutajan. Salah. Antum cari madhi dulu, fi'il madhi dulu. Tadi ana sebutkan wazannya if'ala yaf'alu. Ini sulasi mazid. If'ala yaf'alu if'alan muf'ilun muf'alun if'al la taf'al. Ya, tapi kelamaan saya bantu. Yang benar jawabannya adalah ihtaja, yahtaju, ihtajan, muhtijun, muhtajun. Mana udah? Muhtajun, ihtaj, la tahtaj atau la tahtij. Oke, antum catat nanti di rumah telaah lagi biar lebih mungkin. Baik, sekarang kalau ada itu li'anna kulla nafasin min anfasihi muhtajun fihi. Muhtajun, ana ingin antum jawab muhtajun di sini isim apa? Posisinya apa? Muhtajun. Fi'il atau masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul atau amr atau nahi? Artinya gak tahu gimana jawab. Muhtajun. Muhtajun. Ya, muhtajun. Berarti wazannya if'ala yaf'alu if'alan muf'ilun muf'alun. Jadi muhtajun. Berarti isim Maf'ul. maf'ul, betul. Seperti itu. Antum harus selalu ingat kalau ketemu kata yang polanya itu maf'ul atau apa, kembalikan ke tasrif. Dari awal cari fi'il madinya, cari fi'il mudhari'nya, cari masdarnya, cari isim fa'il sama isim maf'ul, amr sama nahi. Baik. Ada lagi di sini. Nih, tolaba. Ini sulasi mujarrad. Tolaba yang tadi. Tolaba 3 huruf. Sulasi mujarrad. Tolaba. Yatlubu. Betul. Terus Tullabu. salah. Ini masdarnya simai, enggak ada Simai. wazan ya, enggak ada aturannya. Iya, masdarnya sama, tolaba juga. Sama, tolaba. Tolaba. Iya, tolaba juga. Terus Matlibun. apa? Isim fa'ilnya? Matlibun. Kenapa kok matlibun? Ini sulasi mujarrad. Mutalibun. Salah, sulasi mujarrad enggak ada mutalibun. Oh iya. Tolaba yatlubu tolaban Mutalibun. enggak pakai mim. Sulasi mujarrad enggak ada mimnya. Talibun. Tolibun betul. Tolibun. Tonya panjang ya. Iya. Oke, kemudian maf'ulnya apa? Talibun. Talibuna. Ayo, maf'ul. Fa'ilun maf'ulun. Berarti talibun Mutalibuna. salah. Sulasi mujarrad. Fa'ilun maf'ulun. Berarti talibun Matlubun. matlubun. Nah, gitu. Itu isim maf'ul. Kemudian Matlubun. amarnya apa? Amarnya utlub. Betul. Kemudian nahinya La tatlub. ya, masya Allah mumtaz. Begitu. Ada lagi di sini apa tadi ya? Nah, ini tatadammanu. Tatadammanu hadhihi risalatu tatadammanu. Itu domirnya tak berarti muannas salim. Iya, oke. Berarti diubah dulu ke apa? Mudzakkar. Berarti kalau mudzakarnya yatadammanu. Oke, ini wazannya yatafa'alu. Berarti madinya tafa'ala yatafa'alu. Oke. Berarti kalau ini yatadammanu berarti apa madinya? Ini nggak ketemu ya di mana ya? Halaman 8. Halaman 8 hadhihi risalatu tatadammanu. Atau gini aja, saya tuliskan. Ana tuliskan soal, antum tafsir sendiri. Antum kan nanti kalau sambil nulis enak. Kalau ngabang biasanya memang sulit. Oke. Ana tulis lagi ya.
Oke, ini dulu antum kerjakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Sharif hadhil jumlah. Silahkan antum tasrif jumlah ini. Ini dari yang ada di kitab ini insyaallah. Ini ya. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tarjamatu mu'allifil usuli salasati, biografi hidup. Ya, tarjamah ini artinya bisa terjemahan. Jadi kalau di konteks ini artinya adalah biografi. Itu biografi mu'allif, penulis dari kitab usul salasah. Mu'allif ini wazan dari allafa yu'allifu, allafan, mu'allifun, mu'allafun, ini isim fa'il. Yaitu biografi penulis dari kitab usul salasah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nisbuhu wa nasya'tuhu. Ya, ini adalah nisabnya, nasabnya dan kehidupannya. Siapa sih dia itu? Nah, di sini diterangkan. Wal Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Dia adalah imam mujaddid, seorang imam mujaddid, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Wal atau wulida sanatan khamsan khamsa asyara mi'atan wa alfin. Ya, dia lahir di tahun 1115 Hijriah. Maka selisih kurang lebih 300 tahun ya dari sekarang. Sekarang kan 1434 ya. Ya, selisih sekitar 300 tahun, Masya Allah. Fi baladatil Ainah min ardi Najd. Ya, dia dari Ainah Najd. Ya, dia Najd. Gampangnya antum kalau ingat-ingat Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu di kota Najd. Waqad kana abu qadiyan fiha, dan ayahnya itu dulu di sana seorang qadi, seorang hakim. Hifdzul Qur'ani qabla bulu' 10 sinin. Masya Allah, Imam Abdul Wahhab ini dia dulu hafal Quran sebelum masuk usia 10 tahun. Ya, kita udah usia berapa nih belum hafal Quran? Masya Allah, kenapa ini? Sangat jauh sekali beda kita sama dia. Masya Allah, rahimahullah. Wa kana haddul fahmi yata'ajjabu ahluhu min fitnatihi wa dzakaihi. Nah, ini ada kata bagus. Fitnah kalau pakai ta sama ta beda. Kalau fitnah pakai ta artinya fitnah. Ya, fitnah, kalau fitnah artinya adalah kecerdasan. Pakai ta ya beda artinya. Dan beliau itu dulu sangat ya bagus pemahamannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu sangat cemerlang, baik, bagus, sehingga keluarganya itu takjub ya akan kecerdasannya dan kemahirannya itu. Karena dulu beliau kasirul mutala'ati fi kitabi atau fi kutubi tafsiri wal hadis. Dulu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya banyak sekali membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab wa mu'allafati Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim rahimahumullah taala. Dan beliau dulu juga banyak membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah taala. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa syarahallahu sadrahu fi ma'rifati tauhidi wa tahqiqihi wa ma'rifati nawaqidihi. Maka Allah membukakan dengan usaha dia itu, Allah membukakan hatinya, dadanya untuk mengetahui tauhid, mentahqiqnya, merealisasikannya dalam kehidupan, dan mengetahui nawaqidihi, pembatal-pembatal tauhid. Tatalamadu ala yadil walidihi summa rahala ilal basrati wal hijazi wal ihsa'i wa ghairiha. Ya, beliau dianung atau diajarkan ilmu oleh yang pertama oleh kedua orang tuanya, kemudian dia rohala, kemudian dia berhijrah ya, pergi ya, rohala ya, rihlah, safar, pergi ke tempat lain ya, ke negeri Hijaz dan Ihsa dan yang lainnya. Ditazawudi min talabil ilmi ala yadil ulama'iha, untuk menambah wawasan ilmunya, menuntut ilmu dari tangan-tangan ulama di kota itu. Nih, ulama Hijaz ini kalau sekarang mungkin ulama Madinah maksudnya ya. Ya, kalau orang-orang bilang ulama Hijaz, nah berarti mungkin maksudnya ya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz gitu. Da'autuhu, ya ini kemudian diceritakan tentang sedikit sepotong dari perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka beliau itu ra'a aksaron nasi ala jahli bi tauhidi wa ibadati ghairillahi. Maka Syekh At-Tamimi ini dulu melihat banyak sekali manusia yang bodoh terhadap ilmu tauhid, dan mereka itu manusia-manusia itu dalam zaman itu menyembah kepada selain Allah. Fala mahajja baitallahil harami wa qafa bil multazami wa sa'alallaha an yadhhara hadad dina wa ayyarzuqahu al-qubula minan nasi. Maka kemudian ketika dia berhaji ke Baitul Haram yaitu Mekah, maka dia ya meminta ya waqafa. Ya, waqafa di sini bisa
Kalau secara konteks saja terjemahkan bebas, maksudnya berdoa. Dia langsung minta kepada Allah agar diidharkan, maksudnya ditampakkan agama ini, dan semoga dan agar Allah itu memberikan dia rezeki berupa dakwahnya itu diterima manusia. Ini doa beliau ketika berhaji di Baitul Haram. Nah, kemudian ada lagi di sini liqa'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bil Imam Muhammad bin Su'ud. Nah, ini juga Imam Muhammad Abdul Wahhab itu di perjalanannya dakwah juga nggak sendirian, ada yang membantunya. Maka di sini diceritakan bertemunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Imam Muhammad bin Su'ud. Nah, istijaballahu subhanahu da'aahu. Maka ini wujud dari Allah mengabulkan doa beliau. Fa ba'da anna rahala min harimalai wal ainati qaddama ila dar'iyati fatalaqahu al-imam Muhammad bin ibn Su'udi bil qubuli wa ahidi ala nasrati. Maka beliau setelah dibukakan Allah, dikabulkan doanya, dia pergi lagi dari harimalai tadi ke Ainah. Kemudian dia qaddama ila dar'iyati, pergi menuju ke dar'iyati dan bertemu Imam Muhammad bin Su'ud. Dan Imam bin Su'ud ini dia menerima dakwahnya. Dan dia menjanjikan wa'ahadahu ala nasrati, menjanjikan ingin menolong Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mendakwahkan tauhid ini kepada manusia. Fasamara fi da'wati ila tauhidillahi wa ifradi bil ibadati wa sa'iri syara'il islami wa nahi an syirki billahi wa sa'iril muharramati. Maka keduanya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian dibantu dengan Syekh Muhammad bin Su'ud, mereka membawakan dakwah tauhid ini kepada agar manusia itu menyembah hanya kepada Allah semata, dan juga mengajarkan syariat-syariat Islam yang lainnya, dan mengajarkan larangan-larangan dari berbuat syirik kepada Allah dan dari hal-hal yang dilarang lainnya dari muharramat agama ini. Maksudnya hal-hal haram lainnya. Jadi nggak cuma dakwah tauhid saja. Setelah dakwah tauhid sudah masuk ke manusia, beliau juga mendakwahkan halal dan haram dalam agama ini. Nah, kemudian mu'alifatuhu. Apa saja sih kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Maka di sini diterangkan allafa mu'alifati syahiratan sarat fil afaqi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menulis banyak sekali tulisan yang terkenal di setiap penjuru. Wa na'afallahu bihan nasa ila yaumina hadza. Dan Allah memberikan manfaat yang banyak dengan tulisan-tulisan beliau itu kepada manusia sampai hari kita yang sekarang ini. Minha, di antara kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Kitabut Tauhid, kitab tauhid. Nah, kalau kitab tauhid nanti ini syarah dari kitab tauhid Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin. Tapi nanti kalau matan kitab tauhidnya sendiri cuma tipis, nggak sampai segini, cuma segini nanti. Nanti insya Allah kita juga akan membahas kitab ini, membahas syarah dari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin At-Tamimi. Ini agak panjang, ini butuh amal. Kitab Tauhid, Kasfus Syubhat, Fadhailul Islam, keutamaan Islam, wa Ushulus Salasati wa ghairiha. Nah, salah satunya juga yang kita baca ini, Ushul Salasah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Al-Qasim rahimahullahu taala. Wafatuhu. Kemudian kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu meninggal? Beliau tuafi rahimahullah aman ini 1602 Hijriah. Jadi berapa itu? Sekiranya kalau dari sekarang 100 tahunan gitu meninggalnya beliau itu. An Amri Yunahizu, kurang lebih ketika beliau berusia 92 tahun, Masya Allah. Jadi ini mungkin karena memang beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah karena manfaatnya. Atau memang orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang sampai 92 tahun, Masya Allah. Ini ada fi'il bagus. Nahaza yunahizu. Yunahizu itu kurang lebih artinya kurang lebih beliau wafat ketika umur 92 tahun. Qadaha fi ad-da'wati ila tauhidi wa ta'limin nasi umuri dinihim wa rafa'a atau wa rafi'riya di rayatid dini. Maka beliau Syekh At-Tamimi itu juga dalam seusianya 92 tahun itu beliau menghabiskan usia itu untuk apa? Untuk dakwah kepada tauhid, mengajarkan manusia tentang perkara agamanya, dan menegakkan bendera agama Islam. Maksudnya mengangkat agama Islam, menegakkan agama Islam. Nah, ini di sini ada di Undur Tarikh Najid La Ibni Bashar. Ini dari kitab Tarikh Ibni Bashar halaman 19.
kalau antum mau menelusuri ya, biografi beliau bisa baca di kitab ini gitu. Nah, faedah dari ya sikat riwayat hidup beliau adalah apa? Ya, kita hendaknya menjadi manusia yang bermanfaat seperti beliau. Jadilah seperti beliau untuk mengajar manusia, yang mengajarkan ilmu tauhid, apalagi ilmu yang paling mulia seperti itu. Hendaknya ini menjadi motivasi kita agar bisa bersemangat mempelajari ilmu agama, kemudian menulis tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat bagi manusia. Insyaallah. Kemudian di bawah ini ada catatan kaki banyak, ada juga yang panjang di sini. Tapi kita nggak akan baca di waktu sekarang karena ini kurang berkaitan dengan yang akan kita pelajari. Maka kita skip dulu yang panjang ini. Kita akan skip, nanti kalau di waktu kosong kita sekiranya udah masuk tengah-tengah baru kita baca. Ini ada keterangan di sini syubhatu waraddu alaiha. Ini isinya adalah intinya ini menerangkan tentang di masa-masa Syekh itu berdakwah ada syubhat-syubhat juga, ada orang yang menolak dakwahnya, ada yang memfitnah beliau, ada yang nggak suka sama beliau. Nah, ini di sini dijelaskan. Tapi karena ini bukan materi pokok kita lewati dulu. Kita lanjut ke Al-Masailu Al-Arba'i halaman 11. Nanti kalau ada waktu kita baca insyaallah taala. Ketemu halaman 11? Baik. Ini udah masuk ke bagian ilmu nih. Al-Masailu Al-Arba', masalah yang 4. Nah, ini masalah yang 4 bukan Qawaidul Arba' kemarin ya, beda lagi nih. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Maka mu'allif mendahului kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kalau kita membahas masalah bismillah, di sini mungkin belum disebutkan, tapi pengen saya sebutkan juga sedikit tafsir dari bismillah. Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah apa enggak? Nah, kenapa ya? Satu. Ya, oke. Itu cara menjawab. Baik. Insyaallah salah ya. Salah. Tidak. Ya, kurang tepat. Maka di sini ya jawaban yang benar adalah ada khilaf ulama di sini. Ada yang mengatakan termasuk ayat. Ya, berarti kalau antum mau mengatakan tadi, antum mengikuti pendapat yang mengatakan bismillah termasuk dari ayat Al-Fatihah. Nah, tapi yang menurut ya penulis-penulis atau ulama-ulama yang besar seperti Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, mereka mengatakan bahwasanya bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, melainkan itu adalah ayatun mustaqilatun, ayat yang memisahkan antara satu surat dengan surat lain. Yang di surat Baroah nggak ada, kan? Ya kan? Surat Baroah nggak ada bismillah. Jadi ini sedikit faedah dari bismillah. Nah, kalau antum mau menelaah masalah bismillah juga luas lagi nih. Nanti panjang sekali cuma bahas masalah bismillah. Kita fokus di sini dulu. Muhtawa risalati usuli salasati. Nah, derajat atau apa saja yang ada di dalam usul salasah ini. Risalatul usuli salasati tahwa usulan azimatan. Kandungannya berisi usul-usul pokok-pokok dasar yang agung. Min usulid din, dari dasar-dasar agama. Faqawa atau waqawaida muhimmatan, yang berisi tentang qawaid, kaidah-kaidah yang penting fil aqidati, dalam akidah. Wa tahtawi hadhihi risalatu ala qismain. Dan kandungan dari kitab usul salasah ini itu bisa digambarkan atau dibagi menjadi dua pembagian pembahasan atau poin pembahasan. Yang pertama tamhid. Ya, tamhid itu pembuka. Wa yatadammanu salasa muqaddimatin. Ya, ini berisi tentang 3 muqaddimah. Yang pertama Masailu al-arba', masalah yang 4. Yang kedua Masailu salas, ya masalah yang 3. Kemudian yang terakhir adalah al-hanifiyah, agama yang hanif. Ini yang poin pertama. Pembahasan pertama berisi 3 muqaddimat, 3 pendahuluan. Yang kedua berisi tentang al-kalamu anil mawdu'i alladzi min ajlihi allafi atau allafal mu'allifu hadhihi risalata. Perkataan tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan kenapa kok mu'alif itu menulis tentang kitab ini. Wa yatadammanu dzikrul usuli atau dzikrul usuli salasati ijmalan wa tafsilan, dan berisi tentang penyebutan kaidah-kaidah yang 3 ini secara jelas ijmal, global, dan tafsilan, dan secara tafsil terperinci dengan dalilnya. Ini 2 isi poin pokok penting dari kitab usul salasah ini. Ini kemudian dijelaskan oleh Syekhah. Kenapa? Karena agar kita punya gambaran dulu. Oh, nanti poin-poin pembahasannya tuh ini. Ada masalah yang 4 dulu. Apa itu masalah yang 4? Kemudian masalah yang 3 apa itu? Kemudian agama yang hanif. Nah, ini ada sedikit murojaah dari kitab Qawaidul Arba' kemarin. Kemudian poin pembahasan yang kedua adalah al-kalamu anil maudu'i alladzi min ajlihi. Ya, berkaitan dengan perkataan Syekh yang menerangkan tentang isi dari
usul salasah ini. Allafa mu'allifu hadhihi risalah. Dan berisi tentang penyebutan kaidah-kaidah yang 3, usul-usul pokok yang penting 3 secara global maupun tafsir terperinci. Wa bi ikhtisari tahtawi ala ini. Dan untuk meringkasnya berisi tentang apa saja ini isinya. Ma'rifatul mursil. Nah, ini mursil isim apa? Fa'il, betul. Ya, maksudnya yang mengutus. Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengetahui seorang yang mengutus, ya, bukan seorang ya, maaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala sang pengutus. Kemudian wa ma'rifatur risalah, yaitu agama Islam, mengetahui agama ini. Wa ma'rifatu ar-rasul, yaitu seorang utusan Allah yang diutus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ini al-masailu as-salasu allati yus'alu anhal mayyitu fi qabrihi. Masalah yang 3 ini adalah masalah yang nanti seorang hamba itu akan ditanyakan tentang masalah ini di kuburnya. Maka qala al-mu'allif, ya, maksudnya Syekh At-Tamimi berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Maka membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yakni apa penjelasannya? Syekhah menjelaskan ibtida al-mu'allifu Syekh Muhammad Ibnul Abdul Wahhab rahimahullah risalatahu bil basmalati li asbabi taliyati. Syekh Muhammad At-Tamimi membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sebab-sebab yang akan disebutkan di bawah ini. Ini dijelaskan oleh Syekhah. Ada berapa sebab ini disebutkan? Ada 4. Yang pertama apa? Iqtida'u bi kitabillahi azza wa jalla. Yaitu sebab Syekh At-Tamimi memulai kitabnya dengan bismillah adalah yang pertama mengikuti kitab Allah, mengikuti Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun bukan ayat ya, tapi tetap Bismillahirrahmanirrahim itu di Al-Fatihah. Faqulu surati min kitabillahi tubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap surat yang ada di Al-Qur'an itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat Taubah kecuali surat At-Taubah. Nanti ada di masalah fikih ini hukum membaca bismillah di surat Baroah. Boleh apa enggak? Ini nanti antum simpan dulu. Nanti saya terangkan di masalah di lain waktu. Ini masalah luas juga. Nah, kemudian alasan sebab yang kedua kenapa kok Syekh membuka kitabnya dengan bismillah adalah wa ta'siyan bin nabi. Mengikuti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makatibatihi wa murasalatihi. Dalam penulisannya Nabi dan dalam pengutusannya Nabi. Karena Nabi dulu juga ketika menulis pasti selalu membuka dengan bismillah. Dan kalau ketika mengutus orang juga dengan bismillah. Nah, istirahat bentar. Alhamdulillah. Ambil nafas. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau kami enak dengar Ustaz ngomong. Ya. Capek. Nanti gantian, antum nanti yang ngajar. Insyaallah. Belum mau bisa. Insyaallah, masyaallah. Saya baca guru besar di Akidah Wasatiyah aja susah. Ada matanya nggak pakai baris. Tapi jangan jadikan hal itu menjadi penghalang antum untuk semangat baca kitab loh. Enggak. Tetap semangat. Saya coba. Ya. Justru dari situ nanti akan lancar. Karena dulu sama. Oh ya, mau ngomong apa? Tulisannya besar-besar ya. Akidah Wasatiyah itu. Saya coba-coba. Karena dulu juga baca nggak bisa. Meskipun ada harokatnya sama nggak bisa. Ya, maka perbanyak lagi berdoa kepada Allah. Kemudian ya sungguh-sungguh. Insya Allah pasti Allah akan mudahkan. Inna ma'al usri yusra. Dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Insya Allah. Dan memang bahasa Arab itu perlu diketahui luas, ya, bukan bahasa yang mudah. Tapi kalau saya coba dari 3 bulan yang lalu ya memang jauh perbedaan. Ya, masya Allah. Ingat itu kan ketika Ustaz ngomong, oh iya. Ya, masya Allah itu manfaat, masya Allah. Saya mana beda jauh. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi lebih semangat saya baca. Ya. Walaupun belum tahu benar, tapi semangat. Tetap semangat ya, semangat itu yang akan mengantarkan insya Allah. Ikhlas. Jazakallahu khairan, semoga Allah menambah antum semangat.
Tapi memang seorang itu juga, kalau saya sendiri ya pribadi itu, kalau saya baca koran Arab juga masih belum lancar. Karena apa? Nggak terbiasa. Yang akan membuat seorang itu terbiasa ya banyak baca. Nah, qadarullah kitab yang banyak saya baca, kitab-kitab salaf seperti ini, kitab-kitab ilmu agama yang isinya ilmu. Kalau koran ya saya malas baca koran. Apa isinya Saya juga nggak mau anak. Ya, nah seperti itu. Tapi juga banyak manfaatnya, nanti ketika banyak ngerti kosakata ya semakin mudah mau baca apa aja insya Allah bisa. Ya, yang sulit itu nanti bahasa-bahasa fisika Arab itu luar biasa sulit itu. Bahasa-bahasa koran, bahasa-bahasa majalah, atau apalagi bahasa-bahasa slang. Wah, kalau udah bahasa slang itu udah keluar dari kaidah ini, kaidah nahwu, kaidah sharaf, udah istilahnya seenaknya sendiri kalau orang Arab nanti. Itu kalau anak-anak ulama di sana itu juga mereka seringnya anak-anaknya itu dipindah ya, di istilahnya disuruh hidup di dekat orang-orang Badui. Iya. Kenapa? Karena agar bahasa Arab mereka itu terbangun dari bahasa Arab yang asli, bukan bahasa Arab yang udah tercampur barat, tercampur bahasa-bahasa gaul lah itu. Seperti itu. Nah, maka memang lama perjalanan menuntut bahasa Arab. Bahkan saya juga masih belajar bahasa Arab ini, kadang masih suka menelaah kitab-kitab kosakata, kitab-kitab ma'ani ya, kitab-kitab istilah-istilah orang Arab, masih sama. Kita semua penuntut ilmu. Bahkan Syekh Shalal Fauzan juga masih mengatakan dia penuntut ilmu. Orang seperti beliau masih mengatakan fakir ilmu, masya Allah. Tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau, mereka para ulama. Apalagi kita harus lebih rendah hati. Apa kita dibanding mereka? Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Summa qala al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Maka faqad kana sallallahu alaihi wasallam yabda'a kitabatahu bil basmalati fi awwali risalihi hinama yaktubu ilal muluki wa ila min atau wa ila man fi aqtaril al-ardi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu juga menulis ya tulisan-tulisan beliau itu dengan bismillah. Dalam pertama kalinya beliau dulu mengutus seorang hinama yaktubu ilal muluk, ketika beliau menulis kepada raja, wa ila man fi aqtaril ardi. Aktar dari aktar ard, dalam orang yang di aktar ard. Yad'uhum ilal Islam. Nah, ketika Rasulullah itu dulu juga mengajak mereka, orang-orang yang diberikan tulisan-tulisan beliau ini, kepada Islam. Mimma yadullu ala anal bada'a bil basmalati sunnatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya memulai sesuatu perkara dengan bismillah itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Salimana alaihi salam lama kadaba ila Balqis. Afwan, ini Sulaiman ya maksudnya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam juga ketika beliau menuliskan surat kepada Ratu Bilqis, ya malkata Saba, ya Ratu Saba, ya bada'a kitabahu bi bismillah. Dia memulai kitabnya juga dengan bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya dia Sulaiman yang memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, janganlah kalian itu melampaui batas terhadapku, dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan berserah diri. Maksudnya Nabi Sulaiman mengajak mereka untuk masuk ke Islam. Oke, ini faedah yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, tapi untuk berluas-luas dalam masalah surat An-Naml ini saya ingin cekkan sebentar. An-Naml ayat berapa itu? 31 sampai 30 sampai 31. Oh, 30 sampai 31. Oke ya, 30 ya. Oke. Ya, dari sesungguhnya surat itu dari Sulaiman ya, isinya ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu, janganlah kamu sekalian berlaku sombong. Oke, ta'lu bisa berarti sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah yang ketiga adalah apa? Wattiba'an li hadisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Syekh itu mengikuti hadis Rasul yang ini, apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fa huwa abtaru.
setiap perkara yang penting yang tidak dibuka dengan bismillah, maksudnya dengan bismillah, dengan asma Allah, fahuwa abtaru, maka itu abtar. Apa makna abtar? Maksudnya adalah naqisul barokat, kurang berkah, berkurang barokah. Wa huwa wa in tamahassa lam yatimu makna haqiqatan, atau makna haqiqatin wa haqiqatan itu. Meskipun perkara itu kalau nggak dimulai dengan bismillah ya selesai atau bisa terselesaikan secara kasat mata saja, nah itu tetap kalau nggak dimulai dengan bismillah secara makna dan hakikatnya tidak selesai. Itu maksudnya makna dari abtar itu, kurang berkah. Maka kita kalau nulis kitab ya pakai bismillah, atau kalau kita memulai perkara penting bismillah, kita mau makan bismillah, kita mau apa bismillah. Kemudian yang keempat adalah tahsilan lil barakati, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, walil isti'anati ala ma yahtimmu bihi, dan untuk meminta pertolongan kepada Allah atas apa yang ingin dikerjakan orang itu. Nah, kemudian dibahas nih masalah bismillah. Oh, ternyata juga sama Syekhah juga disebutkan faidah-faidah bismillah atau tafsir bismillah. Baik. Qala al-musannifah rahimahullahu taala, bismillah. Ya, ini ada huruf apa? Huruf ba. Huruf ba berarti huruf jar. Ada kata ism. Nah, faedahnya kalau ada kata ismun, ada alifnya ketemu huruf jar, alifnya boleh dihilangkan. Kan harusnya bi ismi kan itu. Nah, tapi dihilangkan jadi bismi. Jar majrur, Allah mudhafun ilaih, bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-ba'u lil isti'anati walit tabarruki. Ba di situ maknanya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah dan tabarruk. Ini tabarruk berarti apa? Masdar. Tabarruka ya tabarruku, tabarrukan. Tabarruk yaitu untuk mencari berkah. Mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah abda'a kitabi musta'inan billah. Nah, maksudnya gitu. Kalau kita bilang bismillah dalam tulisan kita nulis kitab, kita buka dengan bismillah, itu maksudnya adalah abda'u kitabi musta'inan billah. Aku membuka kitabku dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ini tafsirnya bismillah ketika kita menulis kitab, begitu. Wa kullu amrin in lam yakun rabbu jalla wa ala muayyanan alaihi mahman aw ghairu mahmin fala yanjaza walan yattahas walan yatahassala minhu ala ta'il. Ya, mutabarikan bismillah wa huwa ismun mubarik. Jadi setiap perkara jika tidak disebutkan Allah di situ, maksudnya Allah itu tidak dimintai tolong di situ, mahman, apapun juga keadaannya, au ghairu mahmin, atau perkara juga yang enggak penting, ya apapun juga itu, falan yan jazi. Yang jazi jangan lupa. Yang jazi, in jaza yan jazi. Ini sulasi mazid. Maka falan yan jazi, tidak akan terselesaikan masalahnya dan tidak akan bisa mencapai hasil dalam jangka waktu yang panjang. Maka ini bismillah adalah mutabarikan bismillah, mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ismun mubarikun idza dzakara ala syai'in fa innahu yatabaraku wa yazidu. Ini adalah ism, nama Allah yang berkah, yang diberkahi Allah, ya maksudnya yang berkah, Allah Maha berkah. Ketika disebutkan terhadap sesuatu, maka nama itu Allah akan dengan disebutkannya nama Allah itu akan memberikan barokah dan menambah manfaat di perkara yang disebutkan bismillah itu. Panjang kan terjemahannya, padahal katanya cuma pendek. Terjemahannya panjang, capek. Masya Allah, inilah bahasa Arab. Wa huwa alladzi idza ista'ana bihi musta'inun a'ana Allahu jalla wa ala. Maka ketika seorang meminta tolong itu meminta tolong dengan ini, dengan bismillah, maka Allah jalla wa ala akan menolong orang itu. Masya Allah. Ada footnote diambil dari kitab Al-Mahsulu min Syarhi salah satu usul Syekh Abdul Ghani Mano. Jadi beliau ini juga nulis kitabnya, juga beberapa faedahnya ngambil dari syarah kitab Usul Salasah oleh ustadz lainnya, oleh syekh lainnya. Kitabnya ini nih, Al-Mahsul min Syarhi Sulusi Salasah. Masya Allah. Fahiya matlu'u azimun lil kitab lil kutubi war risail. Maka itu adalah sesuatu yang penting, dibutuhkan ketika seorang itu menulis kitab atau sebuah risalah.
Fal abdu, maka seorang hamba itu yasta'inu billahi fi bidayatiha. Maka seorang hamba itu hendaknya meminta tolong kepada Allah dalam setiap perkara-perkaranya. Ya. Wa tabarruk bismihi subhanahu wa ta'ala. Dan meminta berkah ya dengan menyebut bismillah itu. Meminta berkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thayyib. Bismillah. Tadi ada kata hendaknya seorang hamba itu memulai semua perkaranya dengan bismillah. Thayyib. Semua perkara. Saya tafsir. Sekarang kalau orang berbuat maksiat, boleh nggak mengucap bismillah? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar. Ya karena Allah tidak memerintahkan keburukan. Ya, perintah-perintah ini hanya boleh untuk kebaikan. Ya. Ada itu di surat Yusuf. Qul inna rabbi la ya'muru bil fahsya. Katakanlah Tuhanku tidak memerintahkan kepada fahsya, keburukan. Bahkan kalau di pembahasan kitab tauhid ini ada sebagian ulama yang kalau tidak salah, wallahu taala alam, ana lupa, tapi insya Allah ini kuat, dari Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Nanti akan saya cek. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang melakukan maksiat, tapi dia mengucap bismillah ketika bermaksiat, dia kafir. Ada ulama yang mengkafirkannya, subhanallah. Jadi hati-hati. Karena nggak boleh mengucap bismillah ketika bermaksiat. Bismillah itu hanya untuk perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf, yang termasuk apalagi dalam perkara-perkara ketaatan. Perkara-perkara seperti mau makan, ya, menjalankan perintah Allah yang mubah atau yang lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Wa ala hadza faladzina la yabda'una mu'allafataha wa risalaha bi bismillahirrahmanirrahim haula'i tarku sunnatan nabawiyati atau sunnatan nabawiyati wal iqtida' bi kitabillahi azza wajalla. Maka dari sini ya orang-orang yang mereka itu tidak memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, ya maka mereka ini sejatinya meninggalkan sunnah Nabi dan meninggalkan mengikuti kitab Allah azza wajalla. Wa rubama bisa jadi bisa babi dzalika kitabuhum hadhihi warisa alihim laisa fiha barakatun. Bisa jadi ya karena mereka nggak mulai kitabnya dengan bismillah ini, kitab-kitab mereka itu jadi kurang bermanfaat. Maka mungkin bisa jadi nggak dibaca orang, nggak diminati orang, mungkin karena nggak diucap bismillah. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi. Maksudnya bukan pasti ya, bisa babi, rubama bisa jadi artinya gitu. Maka di sini ada juga penjelasan wahadil kalimatu, kalimat ini bismillahirrahmanirrahim la tuktab, tidak dituliskan amama syari alladzi fihi haja'u au dammu. Dan kalimat bismillah ini itu tidak boleh dituliskan di sebuah syair yang di dalamnya mengandung haja au dam, keburukan atau kejelekan. Dam di sini maksudnya bisa mencela, terdapat celaan atau kritikan, memfitnah, enggak boleh diucap bismillah di situ. Wala tuktabu aidon amamal kalamil ladzi fihi sababun au syatmu au kalami qabihin. Dan tidak boleh juga bismillah itu diucap di sebuah kalimat yang di dalamnya itu terdapat qabih, perkataan yang buruk atau jelek atau kata-kata kotor. Amma sya'ru thayyibu ya nazihu fala ba'sa. Adapun syair yang ya thayyib, yang bagus, yang bersih dari kotoran-kotoran, maka enggak apa-apa diucapkan bismillah di situ. Masya Allah. Istirahat bentar. Bismillah. Masih ada waktu.